Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan mengkaji kitab An-Nahwul Wadih. Di juz yang ketiga kita masuk ke bab berikutnya yang disebutkan oleh penulis, yaitu bab taqsimul fi'li ila sahihin wa mu'talin. Pembagian fi'il, yaitu ada fi'il yang sahih dan mu'tal. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih semua huruf penyusunnya adalah huruf sahih. Ya, ringkasnya demikian. Di semua huruf yang menyusun fi'il tersebut, jadi huruf aslinya itu huruf sahih. Adapun mu'tal, maka ada huruf asli yang menyusun fi'il tersebut, termasuk huruf illah, bisa jadi alif, wawu, atau ya. Baik, sebagaimana biasa, penulis akan menyebutkan al-amthilah, kemudian al-bahas, baru ditarik al-qawaid atau kesimpulan. Pada al-amthilah, maka penulis akan sebutkan jumlah mufidah atau kalimat yang mengandung fi'il. Ada fi'il tersebut sahih, ada yang mu'tal. Ada yang huruf asli penyusunnya itu huruf sahih, selain alif, wawu, dan ya. Ada fi'il yang salah satu dari huruf penyusunnya itu huruf illah, bisa jadi alif, wawu, atau ya. Baik, kita lihat tiga contoh. Yang pertama, syaribal waladul labana. Anak itu minum susu. Mana fiilnya? Syariba. Fiil syariba ini tersusun dari sin, ro, ba, dan semuanya huruf sahih. Dan karena tidak mengandung hamzah, demikian juga tad'if, tidak ditasydid, nanti ini masuknya ke dalam fi'il sahih salim. Insyaallah kita akan baca, dibahas. Jadi syaribal waladul labana, anak itu minum susu. Ya, kalau kita bahas i'rabnya secara ringkas, ya kita katakan ya syariba dia fi'il madhi mabni dengan fathah, al-waladnya fa'il ya, marfu dengan dhammah, al-labananya maf'ul bih, mansub dengan fathah. Jadi fokus saja ke fiilnya syariba, dia huruf asli yang menyusunnya huruf sahih, maka disebut huruf sahih atau fiil sahih. Dan yang kedua, karena tidak ada hamzah dan tad'if atau tasydid, maka disebut sahih salim. Yang kedua, kasara aliyun al-ghusna, Ali mematahkan ranting. Mana fiilnya? Kasara. Ada huruf ilahnya? Tidak, berarti ini disebut fiil sahih. Ada hamzahnya? Tidak ada. Ada tasydidnya? Tidak ada, berarti ini disebut sahih salim. Taib. Arafat tabibud da'a, dokter itu tahu penyakit. Mana fiilnya? Arafa. Fiil arafa tidak ada huruf ilah yang menyusunnya, berarti disebut fi'il sahih. Tidak ada hamzah dan tasydid, berarti dia sahih salim. Jadi 1-3 ini fi'il sahih, dan sahihnya sahih salim. Baik, kemudian yang 7-9. Ad-darra'i ghanamahu, penggembala itu menghitung kambingnya. Jadi penggembala itu menghitung kambingnya. Mana fi'ilnya? Ada. Ada ini fi'il sahih atau mu'tal? Kita jawab fi'il sahih. Kenapa? Tidak ada huruf penyusunnya yang merupakan bagian dari huruf illah. Kemudian karena di sini dia tad'if atau tasydid, maka ada disebut fi'il sahih mudha'af. Nanti insyaallah akan ada dia fi'il sahih mudha'af. Dan farras sajinu, ya, orang yang dipenjara itu kabur, lari. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya farra. Farra ini fi'il sahih karena enggak ada huruf illah, dan dia sahihnya sahih mudha'af karena antara ain sama lam fi'ilnya sama, min jinsin wahid, hurufnya sama, farra, maka dia mudha'af. Saddal waladul habla, anak itu mengikat tali. Maka mana fi'ilnya? Sadda. Fi'il apa? Sahih atau mu'tal? Sahih.
karena nggak ada huruf ilahnya. Kemudian sahih yang mana? Sahih mudhoaf karena di tasdid itu ya mudahnya. Baik, itu yang ke-7 sampai 9. Kemudian harusnya ini ya ke kiri ya. Kita 4, Taib. 4 sampai 6 dulu. Amarad dhabitu. Dhabit itu memerintah. Dhabit bisa maknanya polisi atau yang semisalnya. Polisi itu memerintah. Amaro dia fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa mu'tal? Fi'il sahih atau mu'tal? Sahih. Kenapa sahih? Tidak ada huruf illah. Tapi karena mengandung hamzah disebut sahih mahmuz. Maka amaro ini sahih mahmuz. Sa'alat tilmidul muallima. Murid itu bertanya kepada guru. Mana fi'ilnya sa'ala? Sahih atau mu'tal? Sahih karena enggak ada huruf illah. Sahih yang mana? Sahih mahmuz karena mengandung hamzah. Jadi kalau ada fi'il salah satu huruf aslinya itu hamzah, maka dia disebut fi'il mahmuz. Kemudian qara al-qadil hukma, hakim itu membaca hukuman, membaca keputusan. Mana fi'ilnya qara'a? Sahih atau mu'tal? Dia sahih karena mengandung hamzah disebut sahih mahmuz. Baik, kemudian 7 sampai 9 tadi sudah dia sahih mudhoaf. Sekarang 10 sampai 12. Nah, di 10 sampai 12 ini contoh fi'il yang terdapat huruf ilahnya atau kita katakan fi'il mu'tal. Perhatikan, wathaban namiru, harimau itu melompat. Mana fi'ilnya wathaba? Karena huruf ilahnya ini wawu letaknya di depan, namanya mu'tal mithal, namanya mithal. Wajada hasanun kitabahu, Hasan mendapati bukunya. Mana fi'ilnya wajada? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Huruf ilahnya di mana? Di depan atau di awal? Maka disebut dia mu'tal mithal. Wahbali abi sa'atan, bapakku menghibahkan kepadaku, menghadiahkan kepadaku sa'atan jam. Mana fi'ilnya wahaba? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Karena di sini huruf ilahnya satu dan di awal disebut mithal. Baik, kemudian 13-15. Nalal madlumu haqqahu, orang yang didolimi itu mendapatkan haknya. Mana fi'ilnya? Nala. Nala fi'il sahih atau mu'tal? Kita jawab mu'tal. Kenapa mu'tal? Ada salah satu huruf penyusunnya huruf illah, yaitu alif. Dan karena huruf ilahnya di tengah disebut ajwaf. Jadi nalal madlumu haqqahu, fi'ilnya nala dan dia mu'talnya mu'tal ajwaf. Kemudian malal jidaru, tembok itu miring. Mana fi'ilnya mala? Sama, mu'tal ajwaf. Karena mengandung huruf illah, yaitu satu, dan letaknya di tengah. Nama sobiyu, bayi itu tidur. Mana fi'ilnya nama? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kemudian mu'tal yang mana? Mu'tal ajwaf. Karena huruf ilahnya di tengah. Taib. Kemudian yang 16-18. Nah, ini masih fi'il mu'tal, tapi dia nakis. Dia sebut nakis, yaitu huruf ilahnya di akhir atau pada lam fi'il. Romal laibul qurata, pemain itu melempar bola. Mana fi'ilnya roma? Ini roma ini fi'il mu'tal nakis karena huruf ilahnya alif letaknya di akhir. Khosyan nasiku rabbahu, orang yang beribadah itu takut kepada Rabbnya. Mana fi'ilnya? khosya. Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal yang mana? Mu'tal nakis karena huruf ilahnya satu letaknya di akhir. Kemudian sarwal muhaddabu, orang yang santun itu mulia. Orang yang punya adab, orang yang punya kesopanan itu sarwa, mulia. Mana fi'ilnya? Sarwa. Sarwa fi'il sahih atau mu'tal? Fi'il mu'tal. Mu'tal yang mana? Nakis karena huruf ilahnya di akhir. Kemudian 19-21. Ini fi'il mu'tal, huruf ilahnya 2. Huruf ilahnya 2. Wa al-mujiddu darsahu. Orang yang rajin itu ya menghafal atau memperhatikan pelajarannya.
Mana fi'ilnya wa'a? Karena huruf ilahnya dua, wawu sama alif, alif bengkok itu, dan ini dipisahkan oleh huruf yang lain, maka disebut lafif mafruk. Jadi kalau huruf ilahnya dua disebut lafif, tapi karena dia terpisah disebut lafif mafruk. Dan wafa sodiku, sahabat itu menepati janjinya. Maka mana fi'ilnya wafa, huruf ilahnya berapa? Dua, maka disebut apa? Lafif. Lafif apa? Ketika huruf ilahnya itu terpisah, lafif mafruk. Kemudian waqal ghilaful kitaba. Cover itu menjaga buku. Sampul itu menjaga buku. Mana fi'ilnya waqo? Huruf ilahnya berapa? Dua. Berarti dia mu'tal. Mu'tal apa? Lafif. Lafif apa? Ketika huruf ilahnya itu tidak bergabung atau terpisah, namanya lafif mafruk. Baik, kemudian 22 sampai 24 ini juga huruf ilahnya dua, tapi huruf ilahnya bergandengan. Tawal katibur risalata, jadi penulis itu melipat surat. Mana fi'ilnya tawa? Ada wawu, ada alif itu. Gandeng berarti disebut lafif makrun. Awadibu, serigala itu melolong. Awa juga lafif makrun. Lawal haddadul hadida, tukang pandai besi itu ya melelehkan besi. Maka di sini lawa juga lafif makrun. Baik, para santriwati semuanya, sebenarnya bab ini sudah dijelaskan dalam bab soroh, bahkan di kelas 7 dalam kitab tasrif. Ini hanya pelajaran mengulang. Baik, kita baca al-bahath. Diperhatikan al-bahath. Arafta fid durusis sabiqati, engkau tahu pada pelajaran sebelumnya yang telah lewat, huruful illati, huruf illah. Jadi huruf yang berpenyakit. Huruf illah wahya yaitu al-alifu wal wawu wal ya'u. Ada alif, wawu dan ya. Fangdur idan, maka jika demikian lihatlah ilal amthilati tis'atil ula, pada 9 contoh pertama. Jadi kita lihat nomor 1 sampai 9. Jadi dari syaribal waladul labana sampai saddal waladul habla. Kata penulis, fahal tajidu fi ayyi fi'lin minha harfa illatin? Apakah engkau mendapati pada setiap fi'ilnya ada huruf illah? Fi awwalihi aw wasatihi aw akhirihi, baik di awal, di tengah atau di akhir. Al jawabu, maka jawabannya la, enggak ada huruf illah ini. Nomor 1, sariba, kasaro, arofa, amaro, sa'ala, qara'a, adda, farra, sadda. Ini enggak ada huruf illahnya. Hadhil af'alu wa asbahuha, maka kata penulis, fi'il ini dan yang semisalnya, allati lam yumkin harfun min hurufiha al-asliyati harfa illatin, yang salah satu dari huruf aslinya ini bukan huruf illah, tusamma af'alan sahihatan, maka disebut fi'il sahih. Jadi 1 sampai 9 contoh fi'il sahih. Baik, kemudian tsummandur tsaniyan ilal amthilati tsalatsatil ula. Kemudian yang kedua, lihat di 3 contoh yang pertama, bagian yang pertama. Tajid anna kulla fi'lin fiha hurufahu sahihatan, maka engkau dapati semua huruf yang menyusun fi'ilnya sahih. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Walam yakun ahaduha hamzatun, ahaduha hamzatan, dan gak ada hamzah pada salah satu huruf penyusunnya. Walam tastamil ala tad'ifin, demikian juga tidak mengandung tad'if. Apa itu tad'if? Wahwa ayyakunal harfu tsani minal fi'li min naw'il harfi tsalithi. Makna tad'if, huruf kedua yang menyusun fi'ilnya sama dengan huruf ketiga, madda. Atau kalau di sini tadi ada, aslinya adada. Farro aslinya faroro. Sadda aslinya sadada. Maka huruf kedua dan huruf ketiga penyusun fi'ilnya sama, disebut tad'if. Hadhil af'alul lati salimat minal hamzi wat tad'ifi,
Maka fiil-fiil yang selamat dari hamzah dan tad'if tusamma af'alan salimatan, disebut fiil salim. Kenapa dikatakan salim selamat? Ya karena dia terbebas atau selamat dari hamzah dan tad'if. Apa itu tad'if? Tadi ayyakuna al-harfu tsani minal fi'li min naw'il harfi tsalis. Huruf kedua itu sama dengan huruf ketiga. Kemudian wa idza ta'ammalta al-amthilata tsalatsata tsaniyata, apabila engkau perhatikan tiga contoh pada bagian yang kedua, ra'aita anna fi kulli fi'lin minha hamzatan. Engkau lihat pada setiap fi'ilnya ada hamzah. Imma fi awwalihi wa imma fi wasatihi wa imma fi akhirihi. Bisa jadi di awal, di tengah, dan di akhir. Wa kullu fi'lin min hadhil af'ali wa amthaliha yusamma mahmuzan. Maka semua fi'il dari fi'il-fi'il ini dan yang semisalnya yang mengandung hamzah disebut mahmuz. Jadi kalau dia nggak ada hamzah, nggak ada tad'if disebut salim. Kalau ada hamzah disebut mahmuz. Kemudian wa bit ta'ammuli fil amthilati tsalatsati tsalitsati, setelah memperhatikan pada tiga contoh bagian yang ketiga, tara anna kulla fi'lin fiha mudha'afun. Kau lihat semua fi'ilnya ada mudha'af. Huruf kedua dan ketiga sama. Harfahu atsani wa tsalitsu min naw'in wahidin, yaitu dua hurufnya yang kedua dan ketiga itu sama. Fa aslul fi'lil awwali, maka asal dari fi'il pertama ada itu adada. Fa udghimatid dalul ula fid dalis tsaniyati, maka dal yang pertama diidghamkan ke dal yang kedua. Wa sarata harfan wahidan musaddadan aw mudha'afan, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang musaddadan ditasdid atau mudha'af. Wa kadzalika yuqalu fi farra wa sadda, demikian juga dikatakan untuk farra dan sadda. Maka farra asalnya farara, kemudian ro yang pertama diidghamkan ke yang kedua, maka keduanya menjadi ditasdid farra. Sadda aslinya sadada, dal yang pertama diidghamkan yang kedua, maka menjadi tasdid sadda. Wa kullu fi'lin min hadhil af'ali wa nadha'iriha yusamma mudha'afan. Maka semua fi'il ini dan yang semisal disebut mudha'af. Ini jelas ya. 1 sampai 9 sahih, ada sahih salim, sahih mahmuz dan mudha'af. Thayyib. Wa idza raja'ta ilal amthilatil baqiyati, apabila engkau melihat kembali contoh-contoh sisanya, mubtadi'an minal mithalil asyiri ilal akhir. Dimulai dari contoh yang nomor 10 sampai yang terakhir. Wajadta anna kulla fi'lin fiha yastamilu ala harfin min au harfaini min hurufil illati. Maka engkau dapati semua fi'ilnya mengandung satu atau dua huruf illah. Imma fi awwalihi wa imma fi wasatihi wa imma fi akhirihi. Boleh jadi huruf illahnya di awal, tengah, atau akhir. Wa hadhil af'alu wa ma yusbihuha tusamma af'alan mu'tallatan. Maka fi'il ini dan semisal disebut fi'il mu'tal. Di fi'il mu'tal ada huruf illah. Baik, kemudian wa fil amthilati tsalatsatir rabi'ati, pada tiga contoh yang bagian keempat, kelompok keempat, tajid harfal illati wa huwal waw. Engkau dapati huruf illah yaitu waw fi awwali kulli fi'lin, ada di awal setiap fi'il. Wa yusammal fi'lu khina idin mithalan, maka fi'il itu disebut mithal. Wa fil amthilati tsalatsatil khamisati, pada tiga contoh kelompok kelima, taro harfal illati fi wasati kulli fi'lin. Kau melihat huruf illahnya ada di tengah setiap fi'il. Wa yusamma hadzal fi'lu ajwaf, maka fi'il ini disebut ajwaf, letaknya di tengah huruf illahnya. Wal af'alu fil amthilati tsalatsati sadisati akhiru kullin minha harfu illatin. Dan fi'il-fi'il pada tiga contoh kelompok yang keenam, huruf terakhirnya huruf illah. Wa yusammal fi'lu fil tilkal hali nakison.
maka fi'il yang demikian disebut fi'il nakis. Jadi kalau mu'tal itu ada mu'tal mithal, huruf ilahnya 1 di depan atau di awal. Kalau ajwaf huruf ilah 1 di tengah, nakis huruf ilah 1 di akhir. Baik, kemudian ini huruf ilahnya 2. Wa idza nadartal af'ala fil amthilati tsalatsati sabiati, apabila engkau melihat 3 contoh kelompok ketujuh. Ra'aita awwalaha harfa illatin wa akhiraha kadzalika. Maka engkau melihat huruf pertamanya huruf illah, yang terakhir juga sama. Wa yusamma kullu fi'lin minha lafifan mafruqan. Maka setiap fi'il ini disebut lafif. Lafif apa? Mafruq, terpisah. Huruf ilahnya pada pertama dan ketiga. Pertama atau terakhir. Amal af'alu fil amthilati thalathatil akhirati. Adapun 3 contoh pada kelompok terakhir. Fawasatuha harfu illatin wa akhiruha harfu illatin. Huruf ilahnya terletak di tengah dan di akhir. Wa kullu fi'lin minal amthali hadil af'ali yusamma lafifan makrunan. Maka fi'il yang demikian ini atau setiap fi'il yang demikian ini disebut lafif makrun. Baik ya, insya Allah jelas. Terkait dengan hal ini kita baca al-qawaid. Al-fi'lu sahih, fi'il sahih adalah huwa makana kullu harfin min hurufil asliyati sahihan. Yaitu semua fi'il yang salah satu dari huruf aslinya huruf sahih. Jadi huruf asli, huruf sahih. Bukan huruf tambahan. Wahwa anwa'un thalathatun, ini terbagi menjadi 3. As-salimu salim, maka khaliyan minal hamzi wa tad'if, kosong, terbebas dari hamzah dan tad'if. Yang kedua mahmus, maka akhadu hurufil asliyati hamzatan, salah satu huruf aslinya hamzah. Yang ketiga mudha'af, maka harfahu tsani wa tsalitsu min jinsin wahidin, huruf kedua dan ketiga sama jenisnya. Baik, kemudian al-fi'lul mu'talu, adapun fi'il mu'tal adalah huwa makana ba'du hurufil asliyati min ahrufil illati. Salah satu dari huruf aslinya adalah huruf illah. Wa huwa anwa'un khamsatun, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama al-mithal, makana awwalu harfa illatin. Di huruf aslinya untuk yang huruf pertama huruf illah. Yang kedua ajwah, makana wasadu harfa illatin. Itu huruf tengahnya huruf illah. Kemudian yang ketiga nakis, maka akhiru harfa illatin. Huruf terakhirnya huruf illah. Adapun yang keempat dan kelima ini sebenarnya huruf illahnya 2. Maka disebut al-lafif, kemudian mafruq. Mafruq itu terpisah. Jadi maka awwaluhu wa akhiru harfa illatin. Huruf yang pertama dan terakhir huruf illah. Adapun yang bergandengan disebut lafif makrun. Maka wasatuhu wa akhiruhu harfa illatin, yaitu huruf yang tengah dan terakhir huruf illat. Baik, para santriwati semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa selesaikan ya mengkaji kitab ini, meskipun sangat mudah pernah dibahas, tapi nggak mengapa diulang-ulang lagi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.